Selamat malam, kembali di review buku bersama Opang Salesman. Kali ini buku berjudul The Silo Effect, penulis Gillian Tett. Ada cerita menarik tentang silo di Sony dan bagaimana Facebook dan sebuah klinik terkenal di Amerika Serikat mengatasi silo yang terjadi di perusahaan mereka. Kita mulai ya. Silo dalam organisasi atau perusahaan dapat membuat orang menjadi enggan saling bekerja sama. Silo dapat menyebabkan masalah besar dalam hal komunikasi, bahkan akan sangat sulit untuk merestrukturisasi perusahaan jika sudah terjadi silo. Siapa yang tidak kenal Sony, perusahaan raksasa teknologi Jepang dengan produk revolusioner yang dijual di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Sony kehilangan dorongan kreatifnya setelah menjadi terlalu besar. Departemen-departemen yang terpisah kurang mau mengambil risiko, seolah-olah mereka memiliki lebih banyak tanggung jawab sendiri, sehingga departemen-departemen ini enggan berkomunikasi di antara sesama mereka. Sony mencoba memperbaiki masalah dengan mempekerjakan Howard Stringer, seorang CEO yang bukan berasal dari Jepang justru. Dia menggambarkan silo dalam bahasa Jepang dengan istilah pot gurita, sebuah kolom sempit namun gurita bisa masuk tapi kemudian tidak bisa lepas. Gambaran tersebut sangat membantu karyawan Sony agar lebih mudah memahami apa itu silo. Itu tadi cerita silo yang terjadi pada perusahaan Sony. Memang sungguh berbahaya jika salah satu departemen di perusahaan tidak tahu apa yang departemen lain lakukan. Ini menciptakan masalah bagi perusahaan tentunya, sampai pada ketidakmampuan perusahaan untuk menilai risiko bisnis secara benar. Bahkan pada skala makroekonomi, silo bisa menyulitkan para ekonom dan regulator untuk dapat menilai secara akurat cara kerja ekonomi global. Lalu bagaimana cara mengatasi atau memecah silo? Disebut dengan istilah silo boosting yang dimulai dari diri Anda sendiri, di mana Anda dapat memecah silo dengan berbagi keahlian yang Anda miliki kepada orang lain atau departemen atau unit lain. Personal silo boosting dapat menjadi awal cara di mana Anda harus lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan Anda, baik secara sosial maupun profesional. Cerita Facebook yang cukup berhasil melakukan cara bagaimana menjaga dinding silo menjadi permeable, elastis, dan dapat ditembus. Semua karyawan baru di Facebook menjalani camp pelatihan selama 6 minggu. Tidak peduli pangkat atau departemen mereka. Mereka semua belajar informasi yang sama, bekerja sama, dan saling mengenal di antara mereka. Pengalaman camp pelatihan ini menciptakan ikatan jangka panjang yang tepat, bahkan ketika karyawan pergi ke unit terpisah mereka. Facebook juga mengadakan pertemuan mingguan dan mengadakan acara sosial, di mana karyawan tetap berinteraksi dan berbagi satu sama lain. Facebook berusaha menjaga kebebasan untuk berkolaborasi dan bekerja secara kreatif untuk karyawannya. Selain itu, Facebook pun melakukan program Hackmon, di mana setelah seorang karyawan menghabiskan 1 tahun untuk mengerjakan sebuah proyek, dia bergabung dengan tim yang berbeda selama sekitar 1 bulan. Setengah dari karyawan yang ditugaskan bergabung tersebut kemudian bergabung dengan tim baru dan sisanya kembali ke posisi mereka sebelumnya. Di cerita lain, salah satu pusat kesehatan terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat, klinik Cleveland di Ohio, memecah silo dengan cara yang lain, yaitu merevolusi proses di internalnya. Mereka memeriksa ulang klasifikasi sistem dan batasan-batasan pekerjaan di dalamnya. CEO mereka, bernama Delos Cosgrove, memulai silo boosting dengan menanyakan pada para dokternya bagaimana cara para dokter ini menghargai pasiennya, mematahkan perbedaan antar perawat dan dokter, kemudian menciptakan lembaga multidisiplin baru yang menghubungkan ahli bedah dan dokter dari berbagai tempat, di mana hal ini
Belum pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang ahli bedah jantung atau cardiac surgeon belum pernah bekerja sama dengan kardiologis atau dokter spesialis jantung. Klinik Kevlon merestrukturisasi dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, bukan kebutuhan institusi. Mentalitas silo adalah sebuah kecenderungan mental ketika dalam satu perusahaan beberapa departemen atau divisi atau unit tidak bersedia atau cenderung tertutup untuk berbagi informasi dengan lainnya. Kecenderungan ini akan mengurangi efisiensi dalam proses bisnis keseluruhan, mengurangi nilai-nilai moral, dan bahkan berpotensi mematikan produktivitas karyawan dan bisnis secara umum. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan.